Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Yuli Sulis, biasa dipanggil Suster Yuli. Di sini saya yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang ya, Bu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan keperawatan Ibu jadi tanggung jawab kami ya, Bu. Apa Ibu ngerti? Sebelumnya nama Ibu siapa? Ibu Umi. Ibu Umi, baik. Gimana perasaan Ibu saat ini? Terbaik saya sering mendengar suara-suara. Baik, di catatan keperawatan juga Ibu sering mendengar suara-suara dan perhatikan suka bicara sendiri ya, Bu, tertawa sendiri. Apakah itu benar? Bila benar, apa yang Ibu lakukan? Saya ketakutan dan saya suka menangis. Nah, bagaimana kalau kita mengobrol tentang suara yang Ibu dengar dan melatih cara mengobrolnya? Oke, begitu ya. Baik. Tempatnya mau di mana, Bu? Sini itu Baik, terus waktunya mau berapa menit? 10 menit. Baik, tujuannya saya akan mengajarkan cara mengontrol suara-suara yang Ibu dengar selama ini agar suara-suara tadi bisa berkurang atau bahkan tidak terdengar sama sekali ya, Bu. Baik, kita mulai ya, Bu. Coba Ibu ceritakan apa yang terjadi di rumah sehingga Ibu dibawa ke sini. Saya di rumah suka mendengar suara-suara dan saya takut. Baik, jadi Ibu mendengar suara-suara ya. Apa yang suara-suara itu katakan kepada Ibu? Dan suara itu menyuruh saya untuk berdiri. Kapan suara-suara itu muncul? Apabila saya sedang berdiri pada malam hari, siang, dan pagi. Baik, seberapa sering Ibu mendengar suara-suara itu? Sering banget sih kalau malam hari. Apa yang Ibu rasakan saat suara-suara itu terdengar? Saya merasa takut. Apa yang Ibu lakukan bila mendengar suara-suara tadi? Saya menangis ketakutan. Takutan. Saya percaya Ibu mendengar suara tersebut, tapi saya dan orang lain tidak mendengarnya. Nah, apa yang Ibu alami dan rasakan adalah halusinasi ya, Bu. Dan ada 4 cara menghilangkan suara-suara tadi, yaitu menghadik, minum obat, bercakap-cakap, dan melakukan aktivitas. Apa Ibu ngerti? Baik, sekarang kita akan belajar salah satu cara untuk menghilangkan suara-suara tadi ya, Bu, dengan cara menghadik. Jadi bila suara-suara itu terdengar oleh Ibu, cara mengontrolnya dengan menghadik ya, Bu. Dan cara menghadik itu Ibu tutup telinga dan kemudian Ibu katakan pergi, saya tidak mau mendengar kamu suara palsu. Apa Ibu mengerti? Baik, kalau Ibu mengerti, Ibu bisa melakukannya. Coba tutup telinga dan Ibu mengatakan Pergi, saya tidak mau melangkah suara palsu. ya, Ibu melakukannya dengan baik ya, Bu. Ibu bisa melakukan kegiatan tersebut ketika Ibu mendengar suara tersebut ya, Bu. Apa Ibu ngerti? Baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan bercakap-cakap dengan saya? Baik, senang. Apa yang kita bicarakan tadi? Cara mengerti, lalu bercakap-cakap. Ya. Baik. Berapa kali Ibu mau melakukan menghadik? 3 kali. Baik, 3 kali ya, Bu. Bagaimana kalau jam 8, jam 12, dan jam 5? Baik. Dan jika suara-suara terdengar. Baik, nanti Ibu setelah melakukan kegiatan tersebut, Ibu bisa mencatat di buku catatan harian Ibu ya, Bu. Nanti ketika Ibu lakukan dengan mandiri, Ibu tulis M. Ketika Ibu dibantu, Ibu tulis B. Ketika tidak melakukan kegiatan, Ibu tulis T. Apa Ibu ngerti? Ini ya, Bu, catatannya. Baik, nanti besok saya kesini lagi untuk melakukan pemberian obat ya, Bu. Nanti waktunya mau berapa menit, Bu? 15. Baik, 15. Nanti tempatnya mau di mana? Di sini. Baik, di sini ya, Bu. Baik, kalau begitu sebelum saya berpamitan, apa ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih ya, Bu, atas kerjasama dan waktunya.
Semoga ilmunya bermanfaat ya Bu. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Pagi. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih sendiri ya? Baik, saya bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang ya Bu. Jadi segala sesuatu keperawatan Ibu jadi tanggung jawab kami ya Bu. Kalau Ibu ngerti. Baik, sebelumnya masa Ibu bagaimana hari ini? Sedikit tenang saja. Oke. Nah, sebelum kita latihan tentang obat, saya lihat dulu apakah tanda dan gejala halusinasinya masih ada atau sudah berkurang ya Bu. Baik. Apa Ibu masih mendengar bisikan atau suara-suara? Masih. Frekuensinya apa masih sering? Sering. Masih. Waktunya masih lama? Masih setiap malam? Iya. Saat sendirian ya Bu? Iya. Perasaannya masih takut? Masih sus. Baik. Bagaimana latihan menghadiknya sudah dicoba? Sudah. Sudah. Apa ada kesulitan? Tidak ada. Tidak. Berapa kali dicoba Bu? 3 kali. 3 kali. Dalam sehari ya Bu? Iya. Baik. Apa manfaatnya Bu yang Ibu rasakan? Ya, perasaan jadi tenang dan suara-suaranya sedikit menghilang. Bagus sekali ya Bu. Sudah melatihnya dan merasakan manfaatnya. Bagaimana jika sekarang kita latihan cara kedua mengontrol halusinasi dengan menggunakan obat? Apa Ibu bersedia? Iya. Kita latihannya di sini saja Bu. Iya. Baik. Waktunya kemarin berapa menit ya Bu? 15 menit. Baik. Baik, kita mulai ya Bu. Cara kedua mengontrol halusinasi adalah dengan menggunakan obat. Untuk itu, Ibu harus tahu 6 benar tentang obat, yaitu benar jenis, benar guna, benar dosis, benar frekuensi, cara, dan meminum obat. Nah, kalau Ibu, obatnya ada 3 jenis warna Bu. Ada putih, pink, dan orange. Yang putih namanya THP, gunanya untuk supaya tidak kaku. Dan yang pink namanya HP, gunanya supaya tidak mendengar bisikan ya Bu. Dan yang orange namanya CPZ, gunanya supaya lebih rileks dan bisa istirahat ya Bu, lebih tenang atau tidur. Obat diminum 3 kali sehari, pagi jam 7, siang jam 1, dan malam jam 8. Apa Ibu mengerti? Nah, supaya tidak terjadi putus obat, sebaiknya 2 hari sebelum obat habis, Ibu harus kontrol ulang guna mendapatkan obat lagi. Bagaimana? Apa Ibu mengerti? Hati. Bagus sekali. Baik. Sekarang kita buat jadwal minum obatnya dan kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian Ibu supaya tidak lupa ya Bu. Apa Ibu mengerti? Nanti tulis jadwal di sini ya Bu, di buku catatan Ibu. Baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap? Sedikit mengerti. Coba Ibu sebutkan benar obat, cara benar obat. Benar jenis, benar dosis, benar guna, benar cara, benar frekuensi, cara minum obat. Bagus sekali. Ibu sudah mengerti tentang obat yang mengontrol halusinasi ya Bu. Bagaimana kalau besok kita latihan cara mengontrol halusinasi dengan cara yang ketiga, yaitu bercakap-cakap. Apa Ibu mengerti? Baik. Nanti tempatnya mau di mana Bu? Sini lagi. Di sini. Nanti kita ketemu jam 9 pagi ya Bu. Kita akan bercakap-cakap, maunya 15 menit aja Bu. Baik. Nanti saya rasa cukup untuk latihan hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu dan kerjasamanya. Nanti Ibu jangan lupa untuk dicatat setelah melakukan kegiatannya. Baik Ibu mengerti? Baik. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Apa Ibu masih ingat dengan saya? Siapa ya Bu? Baik, Ibu masih ingatnya ya. Sebelumnya apa Ibu masih mendengar suara-suara tersebut? Masih. Apa Ibu masih sering mendengar? Masih sering? Masih. Berapa kali Ibu mendengar suara tersebut? Yang malam saja.
berkurang ya Bu. Saat kondisi apa Ibu mendengar suara-suara tersebut? Saya sudah sendirian. Apa yang Ibu rasakan ketika suara itu datang? Saya masih merasa ketakutan. Baik, apakah Ibu telah melakukan apa yang sudah kita pelajari 2 hari yang lalu? Sudah. Baik, bagaimana apakah dengan menghardik suara-suara yang Ibu dengar berkurang? Iya. Apakah Ibu sudah meminum obat hari ini? Sudah. Sudah, baik. Baiklah Bu. Tadi Ibu mengatakan kalau Ibu sudah melakukan menghardik saat suara-suara itu datang ya Bu. Sekarang coba Ibu praktekkan kembali bagaimana Ibu melakukannya. Saya mendengar suara tutup telinga lalu katakan pergi. Saya tidak mau mendengar suara itu palsu. Bagus sekali ya Bu. Coba sekarang Ibu perhatikan pada suster jadwal kegiatan latihan menghardik yang Ibu lakukan. Sudah dicatat ya Bu, bagus sekali. Hari ini Ibu sudah meminum obat? Sudah. Berapa obat yang Ibu minum? 3. Coba tolong sebutkan lagi hari ini Ibu minum obat apa saja dan warnanya apa? Warna putih, pink, dan oranye. Baik. Berapa kali Ibu minum obat setiap hari? Sekali. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar cara yang ketiga dari dengan cara mengendalikan halusinasi atau suara-suara yang Ibu dengar, yaitu dengan bercakap-cakap. Tujuannya agar suara yang Ibu dengar semakin berkurang. Bagaimana Bu? Baik. Waktunya mau berapa menit? 15 menit. Baik, ditempatnya di sini saja Bu. Caranya begini. Ibu, ketika Ibu mendengar suara-suara, coba Ibu alihkan dengan mengajak ngobrol orang lain dan bercakap-cakap. Topiknya bisa apa saja yang Ibu sukai. Dengan cara contohnya begini. Tolong, saya ingin bicara. Saya sedang mendengar suara-suara. Ayo kita bercakap supaya suara-suara itu hilang. Kalau Bapak di rumah dan mendengar suara-suara tersebut, Bapak bisa mengajak ngobrol keluarga di rumah untuk suara ayo, misalnya dengan Ibu, contohnya begini, Ibu, saya mendengar suara-suara, ayo kita bercakap-cakap supaya suara-suara itu hilang. Nah, bagaimana Ibu mengerti? Coba sekarang Ibu praktekkan cara yang tadi sudah diajarkan. Bila saya mendengar suara-suara, saya akan mengalihkan dengan cara bicara dengan orang lain. Tolong, saya ingin berbicara. Saya mendengar suara-suara itu. Saya ingin suara itu pergi. Baik, kalau di keluarga gimana? Misalnya Ibu sedang bersama ibunya Ibu. Ibu, saya mendengar suara itu. Saya ingin suara itu pergi. Ayo kita bercakap-cakap. Nah, bagus ya Bu, bagus sekali. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan ini? Sedikit mengerti. Baik. Jadi bagaimana cara kita latihan untuk mengontrol suara-suara dengan bercakap-cakap? Dengan cara mengalihkan berbicara dengan orang lain. Baik Bu. Sekarang kita masukkan ke jadwal harian Ibu yang beberapa kali Ibu mau latihan bercakap-cakap. Kalau dua kali ya Bu. Jam berapa? Jam 7 sampai sama jam 3 sore. Baik. Jangan lupa Ibu lakukan ya 3 cara yang sudah kita pelajari agar halusinasi tidak mengganggu Ibu lagi ya Bu. Baik. Baik Bu, besok kita akan berlatih cara yang keempat untuk mengontrol halusinasi, yaitu dengan melakukan aktivitas ya Bu. Apa yang akan kita lakukan? Merapikan tempat tidur. Baik, merapikan tempat tidur ya Bu. Nanti tempatnya di kamar ya Bu. Mau berapa lama? 15 menit. Baik, 15 menit. Baik, sebelum saya berpamitan, apa ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya dan waktunya. Semoga bermanfaat ya Bu. Selamat pagi. Pagi.
Apakah ibu masih ingat dengan saya? Masih. Siapa ya bu? Perawat Dwi. Baik. Saya yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang ya bu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan keperawatan ibu jadi tanggung jawab kami ya bu. Kamu ibu mengerti? Baik. Apa ibu sebelumnya Pak ibu masih mendengar suara-suara tersebut? Masih, tapi tidak terlalu sering. Baik. Perasaan ibu gimana? Sudah sedikit tenang. Baik. Berapa kali ibu mendengar hari ini? Cuma 1 kali. Baik, saat kondisi apa mendengar suara tersebut? Saat saya mau tidur, Apa yang ibu rasakan ketika suara itu datang? saya sudah bisa mengendalikan, bisa mengontrolnya. Dengan cara menghardik ya bu. Dan bagaimana apakah dengan menghardik suara-suara yang ibu dengar berkurang? Berkurang. Apakah ibu sudah minum obat hari ini? Sudah. Baik. Apakah ibu bercakap-cakap dengan keluarga? Baiklah bu. Tadi ibu mengatakan kalau ibu sudah melakukan menghardik saat suara-suara itu datang ya bu. Sekarang coba ibu praktekkan kembali bagaimana ibu melakukannya. Tutup telinga lalu katakan pergi. Kalau kita ingin mendengar suara itu palsu. Baik, bagus sekali ya bu. Coba sekarang ibu perhatikan pada suster jadwal kegiatan latihan menghardik yang ibu lakukan. Wah, bagus sekali ya bu. Hari ini ibu sudah minum obat. Ya, Berapa obat yang ibu minum? 3. Tolong sebutkan lagi hari ini ibu minum obat warna apa saja? Warna putih, pink, dan oranye. Baik. Berapa kali ibu minum obat? 3. Apakah ibu sudah mengajak bercakap-cakap? Sudah. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar cara keempat dari cara mengontrol halusinasi atau suara-suara yang ibu dengar, yaitu dengan melakukan aktivitas yang tujuannya agar suara yang ibu dengar semakin berkurang. Bagaimana bu? Baik. Waktunya mau berapa menit? 15. Baik, 15 menit untuk bercakap-cakap ya bu. Tempatnya mau di mana? Sini. Baik, sini saja. Caranya begini bu, ketika ibu mendengar suara-suara, coba ibu alihkan dengan melakukan aktivitas. Aktivitasnya bisa apa saja dengan kemampuan ibu. Contohnya dengan merapikan tempat tidur ya bu, yang ibu mau. Nanti kita kan akan melakukan tempat tidur. Apa mau dimulai sekarang? Iya. Baik, kita mulai bu. Kita ke kamar dulu ya bu. Baik, cara merapikannya bu, kita susun banget begini. Nanti selimutnya ibu lipat dan spray juga dirapikan ya bu, dari ujung ke ujung. Apa ibu mengerti? Baik, ibu bisa melakukan kegiatan ini kegiatan apa saja ketika ibu mendengar suara-suara tersebut ya bu. Nanti ketika ibu telah melakukan kegiatan ini, ibu bisa mencatat di buku kegiatan ibu ya bu. Baik, kalau ibu mengerti, nanti ibu catat jika ibu melakukan mandiri M, jika ibu dibantu ditulis B, jika ibu tidak melakukan ditulis T. Apa ibu mengerti? Baik, apa sebelumnya ada yang mau ditanyakan bu? Tidak. Baik, semoga ilmunya bermanfaat ya bu. Semoga ibu tidak berhalusinasi lagi. Terima kasih ya bu atas kerjasamanya dan waktunya. Selamat pagi.